Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suraya Putri Saada dari kelompok 4 akan memaparkan tentang syarat pelaku akad, syarat objek akad, dan tujuan akad. Di sini ada syarat-syarat pelaku akad. Ada dua kondisi yang membuat seseorang tidak dapat melakukan akad. Kondisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kondisi yang mempengaruhi akal, dan yang kedua, kondisi yang tidak mempengaruhi akal. Yang dimaksud kondisi yang mempengaruhi akal yaitu seseorang tidak dapat melakukan akad ketika dia dalam kondisi gila, dalam kondisi pingsan, dalam kondisi tidur, dan dalam kondisi mabuk. Kemudian yang kedua, seseorang tidak dapat melakukan akad ketika dia memiliki sifat lupa, sifat boros, dia sedang berhutang, dan dia sedang sakaratul maut. Kemudian di sini ada syarat-syarat barang yang dijadikan objek akad. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli atau bai, hadiah dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad rohen, utang yang dijamin dalam akad kafalah. Syarat-syarat ma'qud alai adalah sebagai berikut. Syarat-syarat barang yang dijadikan objek akad ada 4. Yang pertama yaitu barang tersebut harus legal. Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Kemudian syarat yang kedua adalah objek tersebut bisa diserah terimahkan. Objek akad harus dapat diserah terimahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserah terimahkan seketika. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad muawadah, dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad tabarruat. Kemudian, syarat objek akad yang ketiga adalah barang tersebut harus diketahui oleh para pihak akad atau jelas spesifikasinya. Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan Nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Kemudian syarat objek akad yang keempat yaitu objek harus ada pada waktu akad. Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada masa yang akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu, seperti dalam kontrak salam, kontrak istisna, kontrak ijarah, dan juga kontrak mudharabah. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari dilakukannya akad. Tujuan dari dilakukannya akad ini dibagi menjadi 7 rumpun. Rumpun yang pertama yaitu rumpun muawadat, rumpun yang kedua yaitu rumpun tabarruat, kemudian ada rumpun tausiqat, yang keempat ada rumpun itlaqat, yang kelima ada rumpun musyarakah, yang keenam ada rumpun al-hifd, kemudian yang terakhir ada rumpun iskotat. Ini ada penjelasan tentang beberapa rumpun tersebut. Yang pertama, rumpun muawadat. Rumpun muawadat ini terdiri dari akad bai dan akad ijarah. Kedua akad ini bertujuan untuk memberikan barang atau manfaat dengan imbalan. Kemudian rumpun yang kedua yaitu rumpun tabarruat. Rumpun tabarruat ini yaitu ada di akad wakaf. Akad wakaf ini bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain atas dasar sosial. Rumpun yang ketiga yaitu rumpun tausiqat. Rumpun tausiqat ini terdiri dari akad rohan, akad kafalah, dan akad hiwalah. Ketiga akad ini bertujuan agar kreditor bisa mencairkan piutangnya. Kemudian yang keempat ada rumpun itlaqat.
Rumpun itlaqot ini terdiri dari akad wakalah dan akad i'aroh. Kedua akad ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu. Selanjutnya ada rumpun al-hifd. Rumpun al-hifd ini terdiri dari akad wadi'ah dan akad hirosah. Kedua akad ini bertujuan untuk menjaga harta pemiliknya. Kemudian yang keenam ada rumpun musyarakah. Rumpun musyarakah ini terdiri dari akad mudharabah, akad syirkah, akad muzaro'ah, dan akad mughorosah. Keempat akad ini bertujuan untuk melakukan bisnis demi mendapatkan keuntungan atau imbal hasil. Yang terakhir ada rumpun iskotat. Rumpun iskotat ini terdiri dari akad iqolah dan akad ibro'. Kedua akad ini bertujuan untuk menggugurkan sebagian haknya untuk orang lain. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai syarat pelaku akad, syarat objek akad, juga beberapa tujuan dari akad. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.